Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Oktober tahun 2021. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin zodiaknya belum dibacakan, hari ini kemungkinan itu zodiak kamu. Oke, karena hari ini kita akan membahas tentang zodiak Sagittarius. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Sagittarius, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan juga paham kira-kira seperti apa prediksi cerita asmara kalian di bulan Oktober ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk zodiak Sagittarius. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya atau boleh juga tentang asmaranya. Tapi agak bersabar ya, karena saya ingin fokus untuk zodiak terlebih dahulu. Dan untuk ramalan yang sudah masuk, saya memilih ramalan yang ataupun request yang terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada permasalahan ataukah ada orang ketiga di hubungan kalian berdua, langsung saja DM Instagram saya di @adit_esquero. Sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ingat, syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai sesi yang pertama untuk Sagittarius yang sudah memiliki pasangan. Nanti sesi yang kedua untuk Sagittarius yang masih jomblo atau belum memiliki pasangan. Ini dia kartu yang pertama untuk Sagittarius. Ya, di sini terlihat ada seseorang yang sedang berjalan ke belakang. Di sini juga ada beberapa cup ataupun gelas ataupun piala. Di sini ada sebuah rembulan ya. Jadi sepertinya ini berada di suasana malam hari. Dan di sini saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia ini agak lesu di bulan Oktober ini, karena saya melihat kamu harus lebih bisa memperhatikan pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu tidak terlalu menunjukkan bahwa dia itu kurang diperhatikan sama kamu, ataupun ada sesuatu yang dia sembunyikan ya. Jadi kamu harus bisa lebih peka lagi dan juga bisa lebih mencari tahu kira-kira apa yang salah, atau mungkin apa ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang dia sembunyikan, kamu harus pandai-pandai untuk mencari tahu, tidak kemudian langsung gamblang seperti itu, tidak. Kamu bisa juga agak-agak mencari tahu sendiri ya. Jadi ada sesuatu yang terselubung dan kamu harus bisa mencari tahu itu semua. Karena di sini saya melihat ada beban yang cukup menghinggapi perasaan dari pasangan kamu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membebani dia, harusnya kamu sebagai pasangan, kamu harus bisa memberikan sebuah mungkin bisa dibilang seperti perhatian yang lebih. Kalau misalkan dia menghadapinya sendiri, pastinya akan cukup berat. Mungkin di beberapa kesempatan dia bisa melewatinya, tapi kalau saat ini saya rasa dia membutuhkan bantuan kamu, atau lebih tepatnya membutuhkan perhatian kamu ya. Mungkin kamu kemarin agak sibuk atau bagaimana, mungkin saat ini kamu harus bisa lebih meluangkan waktu bersama pasangan kamu. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua, masih untuk sesi yang pertama ya. Ya, ini dia. Di kartu yang kedua ini terdapat lambang tongkat kayu ya. Ada 4 tongkat kayu yang terlihat menjadi sebuah pilar yang cukup tinggi ya, seperti sebuah tonggak gitu ya.
dan di sini ada dua orang yang sedang membawa bunga ya. Di sini bisa dilihat seperti bunga ini ya, membawa karangan bunga. Di sini saya lebih mengartikan bahwa gebetan kamu ya atau pasangan kamu di sini sebenarnya bahagia dengan kebersamaannya. Kalau misalkan saat ini dia agak lesu, hubungan kamu sedang lesu dan tidak terlalu bergairah, ini bukan berarti dia tidak bahagia, tapi lebih condong bahwa masih ada hal yang harus kamu perhatikan. Di sini yang harus diperhatikan adalah respon kamu dan juga bagaimana kamu menanggapi permasalahan ataupun juga hal-hal yang saat ini mungkin sedang menghinggapi perasaan dari pasangan kamu tersebut ya. Jadi istilahnya kalau misalkan dua kartu ini disatukan seperti memberikan tanda ataupun kode yang mengharuskan kamu lebih peka dan juga lebih perhatian dengan pasangan kamu tadi. Nah, apabila kamu bisa peka, kamu bisa memberikan respon yang positif pada pasangan kamu tersebut, kalian berdua pastinya akan mendapatkan gairah itu kembali. Gairah yang berupa dimana kalian berdua bisa saling mengerti satu sama lain ya. Kalau misalkan salah satunya hanya memendam perasaan yang mungkin bisa mempengaruhi hubungan kamu sama si dia, itu pastinya juga akan berdampak yang negatif. Jadi kamu harus bisa lebih peka dan lebih jeli untuk bisa membahagiakan pasangan kamu tersebut. Bukan berarti dia tidak bahagia dengan kamu, itu tidak. Tapi di sini lebih condong kepada bagaimana kamu bisa lebih memperhatikan dia. Karena di sini saya melihat sepertinya kamu masih kurang memberikan waktu ya, memberikan waktu yang sangat berkualitas, seperti quality time gitu ya, quality time untuk bersama. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi untuk kebersamaan kalian. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sesi yang pertama ini. Ini dia ya. Di sini ada Queen of Swords ya. Terlihat ada seorang ratu yang sedang membawa sebuah pedang dan dia posisinya sedang duduk di singgasana. Jadi di sini saya lebih melihat bahwa untuk pasangan kamu sebenarnya sudah memberikan segalanya untuk kamu, memberikan sesuatu yang bisa dibilang ini adalah bukti bahwa dia itu benar-benar serius sama kamu. Kalau misalkan dia sudah memberikan bukti keseriusan, harusnya kamu juga bisa memberikan hal tersebut. Hal ini bisa dibilang tidak harus selalu yang mewah, tidak selalu hal yang berupa materi, itu tidak. Tapi seperti yang saya bilang tadi di kartu yang pertama dan kedua tadi ya, apabila kita persatukan ketiga kartu ini seperti menunjukkan bahwa kamu harus bisa memberikan waktu yang lebih prioritas lagi untuk pasangan kamu, quality time untuk dia ya. Jadi bukan berarti harus selalu pembuktian dengan barang yang mewah atau sesuatu yang wah, itu tidak. Kamu harus benar-benar bisa memberikan sesuatu yang spesial. Spesial di sini adalah waktu ya. Salah satunya adalah waktu. Kenapa waktu adalah salah satu yang spesial? Karena waktu itu tidak bisa dibeli ya. Kalau misalkan waktu sudah berlalu, itu tidak akan bisa kembali. Seperti halnya kesempatan. Kesempatan mungkin bisa datang 2 kali ya. Tapi kalau waktu itu mungkin hanya 1 kali, karena kita tidak bisa memutar balikan waktu. Jadi waktu di sini harus sangat berharga dan juga bisa memberikan kebahagiaan untuk pasangan kamu. Karena saya melihat kamu masih kurang bisa memberikan kebahagiaan dalam hal waktu. Mungkin di beberapa kesempatan kamu terlalu sibuk dengan urusan kamu, jadi masih agak kurang memperhatikan pasangan kamu. Jadi kamu harus bisa memperbaiki itu. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi yang kedua untuk Sagittarius yang belum memiliki pasangan. Ya, ini dia. Hanya kartu ini yang keluar ya. Jadi hanya 1 kartu. Di sini terlihat ada seorang raja atau kesatria ini ya. Saya lebih melihat ini adalah raja. Di sini terlihat sedang menunggangi kuda sambil membawa sebuah tongkat kayu dan di sini ada karangan bunganya. Jadi di sini saya lebih condong untuk melihat persentase kamu mendapatkan si dia terbuka cukup lebar dan dia juga sudah memberikan respon yang positif untuk kamu. Jadi kalau misalnya kamu ingin maju, ingin mendapatkan si dia, saya rasa di bulan ini bisa untuk menjadi waktu yang tepat untuk kamu menyatakan perasaan kamu. Dan di sini saya juga melihat dia sudah memberikan
pandangan yang cukup menarik ya. Pandangan yang cukup menarik di sini lebih kepada kamu sudah melihat seorang yang benar-benar bisa menaklukkan hati kamu, dan kamu juga sudah merasa yakin kalau kamu bisa mendapatkan si dia. Jadi kamu ingin bisa segera mendapatkannya. Tapi kalau misalkan kamu ingin agak mengulur waktu ya, bisa memberikan dia keleluasaan dalam mencari waktu yang tepat gitu ya. Kalau misalkan masih agak-agak ragu, masih ingin bersama ya dalam ruang lingkup yang lebih bebas lagi ya. Tapi kalau misalkan sudah jadian sama yang belum jadian pastinya akan agak berbeda ya. Tapi kalau misalkan ingin berteman terlebih dahulu, ingin mengenal lebih jauh, saya rasa tidak ada salahnya. Jadi sebenarnya keputusan ini ada di tangan kamu. Kalau misalkan di bulan Oktober ini ingin segera berjalan, ingin segera kamu eksekusi, itu silahkan saja. Tapi saya rasa untuk kedepannya ini masih cukup banyak sekali hal yang harus kamu perhatikan. Salah satunya adalah langkah yang kamu ambil untuk bisa menyatakan perasaan kamu. Jangan sampai kamu salah langkah, jangan sampai kamu merusak momen spesial yang sebenarnya sudah terbangun tapi harus agak rusak karena langkah kamu yang kurang tepat ya. Jadi kalau misalkan sudah ingin menuju ke arah sana, perhatikan langkah kamu supaya tidak sampai salah langkah. Dan itu tadi prediksi untuk zodiak Sagittarius sudah saya bacakan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang berzodiak Sagittarius. Untuk zodiak yang lainnya yang belum saya bacakan ataupun yang sudah saya bacakan, kalian bisa langsung saja cek di kolom deskripsi. Sudah saya sertakan judul dan juga linknya ya, silahkan disimak. Kalau misalkan sudah diupload nanti akan ada linknya, kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon ya, silahkan dicek saja. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.